Oke Bang, mungkin terkait rencana pemanggilan Fadel yang tadinya hari Senin berubah menjadi hari Kamis dikarenakan pengacaranya lagi ada kesibukan. Tanggapan Abang sendiri seperti apa sih Bang? Terima kasih ya teman-teman semua. Jadi kalau saya sih kembali ke hukum aja ya aturannya. Jadi panggilan yang dibuat oleh penyidik atau penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian itu harus dipatuhi. Ya harus dipatuhi. Apabila dia tidak bisa datang itu harus memberikan keterangan atau alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini kan harus jelas. Tidak bisa dong alasan dengan kesibukan dan sebagainya. Karena alasan yang patut misalnya dia sakit, itu pun harus bisa dibuktikan dengan keterangan dokter. Apabila keterangannya juga bermasalah, bisa-bisa dokternya yang kena masalah. Jadi bisa menghambat proses penyidikan. Jadi seyogyanya ini buat semuanya. Apabila ada proses hukum terkait seseorang dipanggil, datang saja. Kan itu kan hak untuk hadir itu diwajibkan. Ya, diwajibkan berdasarkan panggilan. Kalau Anda menunda, ini patut diduga Anda telah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini tidak patut jadinya. Nah, apabila penundaannya tidak memenuhi syarat, saya berharap dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan segera menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang supaya memanggil dengan cara paksa. Artinya dipanggil dengan cara paksa itu ialah dipanggil di mana dijemput untuk dimintain keterangan. Karena panggilannya sudah patut, namun alasan tidak hadirnya tidak patut. Nah, kalau alasannya tidak patut, seandainya, saya ulangi, seandainya alasan tidak patut, ada kewenangan yang melekat yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk memanggil secara paksa. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak boleh dengan alasan bahwa tidak bisa hadir. Nah, tidak bisa hadir kan harus jelas nih. Saya sampai sekarang tidak tahu alasannya apa. Yang jelas saya hanya berbicara secara hukum apabila dipanggil itu, apabila menunda itu dengan alasan yang patut. Nah, alasan patut ini harus jelas. Harus jelas gitu loh. Oke Abang, boleh minta tolong Abang gambarnya Abang agak ke belakang sedikit jadi nggak terlalu ini banget turunin kameranya. Oke. Oh, ya udah, saya Abang turun dikit. ya Abang yang dekat ituan, yang dekat nah ya. Yuk. Nah, aku gini aja deh. Bang, agak majuan, bisa majuan nggak? Ya udah. Nah, terus gimana? Oke, Ya oke, sekarang seperti ini. oke sip. Agak maju depan. Abang agak, nah ya, stop. Oke, Ya oke teman-teman, gimana? boleh dilanjut teman-teman. Bang, Bang, Ya, terkait dengan pernyataan Rasman sendiri kemarin katanya eh, kan Nikita kan sempat bilang bahwa Loli sekarang sudah sehat, sudah baik dan dalam kondisi yang eh, lebih baik lah. Cuman kan kemarin dalam dalam konferensi pers Rasman sendiri meminta bukti nih Bang, video yang menyatakan bahwa beneran Loli sehat itu segala macam. Tanggapannya seperti apa Bang dari kalau dari kuasa hukum Bang? saya tidak akan menanggapi sesuatu yang melanggar hukum. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak. Yang punya hak itu berarti ibunya, pengacaranya, atau orang yang diberi kuasa oleh ibunya. Jadi orang-orang yang tidak ada haknya, tidak punya hak, tidak punya diberi amanah, saya tidak akan menanggapi karena itu melanggar hukum kalau saya tanggapi. Seperti itu aja. Jadi nggak penting buat saya mau bilang apa saja. Yang jelas yang tahu keadaannya adalah saya beserta penyidik. Seperti itu. Jadi nggak perlu saya tanggapi hal-hal yang melanggar hukum. Ya, saya anggap itu sebagai bentuk melanggar hukum karena dia tidak punya kewenangan. Dia tidak mempunyai hak. Nggak usah tanya-tanya lah anaknya orang ada di mana. Ya. Berarti untuk Fadel itu seharusnya datang ya Bang? Kalau hukumnya, kalau dipanggil itu wajib datang.
Nah, kalaupun dia menunda, harus ditunda dengan alasan yang patut. Apabila alasannya tidak patut, penyidik yang diberi kewenangan menurut undang-undang, dia bisa menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan pemanggilan dengan upaya paksa. Seperti itu. Bang, kalau dalam status kan Fadel ini sendiri sekarang statusnya masih jadi saksi terlapor ya Bang ya. Ya, Eh, itu jadi saksi, dan itu ketika proses. Nah, pertama kali dipanggil itu kan statusnya hanya klarifikasi bukan sebagai saksi. Mereka berkira bahwa eh, apa masih karena masih saksi jadi masih bisa masih bisa menunda karena alasan tertentu. Nah, Abang sendiri ngelihatnya seperti apa, Bang? saya kembali ke hukum, jadi mau dipanggil sebagai ini kalau saksi berarti kan dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan itu apabila seseorang, ini saya berbicara secara umum ya, menurut hukum. Apabila seseorang dipanggil terus tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak patut, penyidik diberi kewenangan menurut hukum. Menurut undang-undang menggunakan kewenangannya dia bisa memanggil dengan cara upaya paksa. Nah, itu kewenangannya ada di penyidik, bagaimana dia menilai. Tapi kalau misalnya penundaannya dengan alasan yang patut, ya itu biar penyidik yang menentukan, karena saya tidak punya hak untuk menentukan layak, tidak layak, patut, tidak patut penundaannya. Yang jelas, kita berbicara secara hukum saja. Secara hukum, kalau menunda harus jelas penundaannya. Kalau sakit harus bisa dilampirkan dengan surat keterangan sakit. Nah, nanti biar kita akan telusuri itu surat keterangan sakit itu dari dokter mana, betul-betul sakit atau bagaimana. Nah, itu biar biasanya penyidik yang akan menggunakan kewenangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara secara umum, orang dipanggil tidak datang tanpa alasan yang jelas, apalagi alasannya tidak masuk akal, tidak bisa dibenarkan secara hukum, ya saya pikir penyidik punya kewenangan untuk menggunakan eh, kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memanggil dengan cara upaya paksa. Seperti itu. Bang, izin Tapi ini Bang, berarti Bang sudah dijelaskan Bang bahwa Fadel tidak bisa hadir dikarenakan pengacaranya ada kepentingan yang lebih inilah Bang. Kan yang dipanggil kan bukan pengacaranya kan? Kan yang dipanggil bukan pengacaranya. Jadi yang harus mementingkan dirinya itu, yang wajib hadir itu adalah orang yang dipanggil. Jadi kalau alasannya tidak masuk akal, itu kan bisa merugikan orang yang dipanggil. Nah, jangan nanti, karena nanti itu akan mempunyai implikasi hukum. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir, ada pasal lain yang bisa diterapkan, yakni menghalang-halangi proses penyidikan. Dan itu bisa dikenakan sanksi tersendiri di dalam hukum. Itu ada pasalnya di KUH pidana. Jadi seperti itu. Jadi kita ini harus tertib dengan hukum. Kalau dipanggil ya hadir, kalau tidak hadir alasannya yang patut. Misalnya sakit. Sakit apa? Ini loh buktinya saya sakit. Ada keterangan dari dokter. Kenapa sakitnya? Ya, kalau sakitnya cuma tidak memerlukan dia istirahat, saya pikir dia bisa hadir. Apalagi ini kalau alasannya seperti yang teman-teman media sampaikan barusan, itu kan yang berhalangan itu bukan yang dipanggil kan? Yang berhalangan itu bukan yang dipanggil itu tidak mempunyai halangan untuk hadir, harusnya dia bisa hadir. Kenapa dia harus tidak hadir? Karena ada halangan orang lain kan? Jadinya alasannya tidak patut nantinya, seperti itu. Bang, terkait dengan keinginan Nikita sendiri yang ingin Fadel segera jadi tersangka, kalau dari versi pengacara, apa kira-kira kan kalau mau jadi tersangka, kalau berdasarkan penyidik adalah memiliki dua alat bukti yang sah melakukan tindak pidana. Nah, kalau dari pengacara sendiri, gambarannya seperti apa sih, Bang? Kalau jadi tersangka itu Fadel sudah punya dua alat bukti apa untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Tanyanya ke penyidik. Kalau saya Kalau tahu, dari versi saya Abang gimana sebagai pengacara, Bang? Saya tahu, tapi saya tidak boleh menyampaikan. Berarti saya membocorkan proses penyidikan. Nanti saja kalau sudah ada terjadi sesuatu, Anda tanyakan ke Humas.
Gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah berjalan dengan proses yang dilakukan, proses pemeriksaan, ada visum, ada ahli dan sebagainya. Nah, soal menilai adanya dua alat bukti itu penyidik yang menilainya. Walaupun saya tahu saya tidak akan memberitahu karena itu menjadi kewenangan penyidik yang harus dihormati. Kalau Ibu Humas bisa menyampaikan, silakan Anda tanya. Siapapun, kalau kita berbicara proses hukum yang berlaku di Indonesia, pasti kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu pasti berdasarkan minimal dua alat bukti. Dua alat buktinya apa? Saya pikir tidak perlu ada yang tahu. Gitu loh. Karena itu menjadi penilaian dari penyidik, bukan untuk dipublikasikan. Ya, yang jelas yang biasa dipublikasikan adalah statusnya. Status seseorang menjadi tersangka misalnya ya. Kenapa dia menjadi tersangka? Itu saya pikir itu menjadi ranahnya penyidik dan itu tidak boleh disampaikan kecuali dalam proses di persidangan seperti itu. Kalau Bang, saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu. Bang, izin punten sebelumnya, Bang. Ini kan berarti dengan ada Bang Rasman ada beberapa kendala lalu si Fadel juga tidak hadir. Apakah ini salah satu nantinya yang menghambat pemeriksaan untuk menetapkan tersangka, Bang? Karena kan Kaniki Kalau bilang ingin segera selesai kasus ini gitu, Bang. Kalau saya sih melihatnya begini, jadi bukan persoalan, saya hanya mencoba untuk menyampaikan secara umum supaya paham semua. Kalau seseorang dipanggil, apalagi prosesnya itu penyidikan, berarti dia dipanggil sebagai saksi. Kalau dia dipanggil sebagai saksi, dia tidak datang dengan alasan yang tidak patut. Nah, ini pemahaman yang tidak patut. Kalau misalnya dia menunda dengan alasan yang patut, misalnya dia sakit atau halangan yang memang betul-betul tidak bisa dia hindari dengan bukti yang bisa dibuktikan secara nyata, itu dia boleh menunda. Tapi alasan yang saya terima dari rekan-rekan media tadi, alasannya bahwa bukan penyebab dia tidak bisa hadir bukan karena dia ada halangan. Orang yang dipanggil tidak mempunyai halangan untuk hadir, tapi dia tidak hadir. Berarti kan dia patut diduga ya ini bisa menghambat proses dan itu adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, di dalam hukum menurut KUHAP, penyidik punya hak kewenangan yang diberikan oleh hukum, oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan dengan cara upaya paksa. Nah, apakah itu akan diterapkan atau itu akan digunakan, semuanya adalah hak daripada penyidik. Saya hanya menyampaikan secara umum tentang proses hukum. Jadi saya tidak punya decision, tidak punya hak, tidak bisa memutuskan. Tapi saya hanya berbicara secara umum saja prosesnya. Apabila seseorang dipanggil dalam proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi ataupun sebagai apapun di sana, apabila dia tidak bisa hadir, mohon bisa memberikan alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini adalah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau sakit, buktikan dengan adanya surat keterangan sakit. Kalau ada halangan lain, buktikan apa yang menyebabkan terjadi halangan lain. Tapi karena informasi yang saya terima, dia tidak mempunyai halangan lain yang menyebabkan dia tidak bisa hadir, saya pikir ini adalah alasan penundaan yang tidak patut. Seperti itu. Oke, Bang, mungkin terkait dari kemarin kan kita sempat statement bahwa after Fadel dipanggil, Laura akan mengadakan sesi press conference. Itu mungkin apa namanya yang akan disampaikan Laura nanti seperti apa, Bang? Ya Pada saat nanti itu. nanti kalau sudah Laura sampaikan, ya jelas Laura itu beda jauh sekali sekarang. Ini yang saya katakan, dia sudah menjadi Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, santai, senyum, ketawa. Om, bagaimana Om? Ngobrol sama saya, kan saya dipanggil seperti itu sama dia. Santai, saya beberapa kali ketemu sama dia, kita ngobrol, kita santai, kita makan rame-rame. Nah, banyak hal yang disampaikan kepada saya, tapi saya tidak perlu sampaikan kepada publik ya. Tapi kalau misalnya nanti mendapatkan izin dari orang tuanya, ingat, izin untuk menyampaikan ke publik itu adalah harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Nah, ini Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani mengizinkan Laura untuk menyampaikan sesuatu kepada publik, itu boleh saja. Nanti mungkin saya akan dampingi. Saya belum tahu karena saya belum dapat komunikasi. Pasti wajib saya yang ada di tempat
di mana nanti Laura akan menyampaikan sesuatu, ataukah dia nanti bagaimana teknisnya, saya belum berkomunikasi lagi dengan Nikita. Saya yakin Laura akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenarannya seperti apa. Tapi saya pasti akan membatasi dia untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan. Ada batasan-batasannya nanti saya sampaikan supaya kita tidak masuk kepada ranah yang menjadi kewenangan penyidik seperti itu, ya. Bang, Izin mungkin kenapa terkait ada alasannya tersendiri nggak sih Bang, kenapa memilih untuk preskon ketika Fadel sudah diperiksa? Karena kabarnya kan Fadel ini kan ditunda ya Bang ya untuk pemeriksaan itu, dan akan dilaksanakan di hari Kamis Bang. Dan semalam juga dari Nikita sendiri menyampaikan kembali bahwa preskon untuk Laura ditunda hingga minggu berikutnya Bang, setelah Fadel menjalankan pemeriksaan Bang. Itu mungkin ada alasannya tersendiri nggak sih Bang, kenapa memilih untuk preskon setelah Fadel diperiksa Bang? Itu teknis Nikita yang tahu, itu kan anaknya Nikita Mirzani. Kalau misalnya Nikita minta mengizinkan besok, ya berarti besok. Tapi kalau Niki mintanya minggu depan, itu berarti Niki yang memberikan alasan dan memberikan hak kepada anaknya untuk speak up kepada publik ya, yang selama ini simpang siur, biar semuanya tidak simpang siur. Sebetulnya tujuannya itu adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi tidak ada tujuan lain. Apa yang akan disampaikan oleh Laura nantinya itu adalah dalam rangka untuk menyampaikan sebuah kebenaran, untuk meluruskan simpang siur berita yang selama ini terjadi. Dan itu pun harus mendapatkan izin kita. Dan kita mungkin mempunyai pertimbangan lain, karena saya pikir itu hal-hal yang tidak masuk pada ranah saya untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin kepada anaknya. Tapi saya pasti akan membackup sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Nikita, dengan cara saya mungkin akan mendampingi proses pada saat dia akan menyampaikan sesuatu. Itu pun nanti saya harus berkomunikasi dulu dengan Nikita kapan Laura diberi kesempatan untuk speak up menyampaikan sebuah kebenaran melalui media. Saya pikir itu yang terpenting. Jadi, tapi kita kembali lagi kepada proses yang saat ini bergulir, yakni adanya proses pemanggilan. Seseorang dipanggil, tapi dia menunda dengan alasan yang tidak patut. Itulah yang perlu kita kaji. Jadi saya mohon kepada teman-teman media bisa menanyakan kepada Ibu Humas, bagaimana sih apabila kita tidak berbicara subjek yang saat ini terjadi, tapi kita berbicara apabila ada seseorang dipanggil dengan cara yang benar, pemanggilannya disampaikan secara benar, diterima secara benar oleh keluarganya, tapi tidak hadir dengan alasan yang tidak patut. Apa yang bisa dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang dipanggil dengan menunda sebuah panggilan tanpa alasan yang patut? Itu mungkin bisa disampaikan, ditanyakan kepada Ibu Humas, karena Ibu Humas mewakili Kapolres ya, mewakili penyidik. Biar disampaikan, biar transparan, dan itu menjadi pencerahan kepada semua masyarakat yang ada. Saya hanya menyampaikan semua pemanggilan terhadap saksi, kalau dia tidak hadir harus dengan alasan yang patut. Kalau sakit harus bisa dibuktikan dengan keterangan sakit. Kalau ada keperluan lain harus bisa dibuktikan dengan adanya aktivitas atas keperluan tersebut. Misalnya nih, ada seseorang mempunyai keperluan keluar kota untuk pekerjaan. Dia bisa minta tunda, tapi sampaikan, saya sudah terlanjur, saya beli tiket tanggal sekian, saya ada pekerjaan, entah seminar, entah apalah. Itu menjadi alasan yang patut. Pasti diberi hak. Karena itu alasannya patut. Tapi kalau alasannya tidak patut, penyidik punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan melalui cara upaya paksa. Seperti itu proses hukumnya. Ya. Bang, izin Bang terkait dengan Loli sendiri saat ini. Loli sendiri kan kemarin terakhir bilang Loli di rumah aman, di sebuah rumah aman di Jawa Barat, daerah dekat pegunungan, sejuk segala macam. Nah sejauh ini nih kita sendiri sudah ketemu belum Bang sama Loli sendiri untuk Nanti bicara, ngobrol atau apa? mungkin teknis ketemu itu kan beda ya. Jadi mungkin kalau berkomunikasi kayaknya sih melalui pihak yang dipercaya oleh Niki,
untuk mencoba untuk menemani anaknya. Jadi Niki memang meminta sebuah tempat terhadap anaknya supaya ada ditempatkan di sana dalam proses hukum ini. Tapi kalau saya sudah berkali-kali bertemu, saya juga bisa tunjukkan fotonya kepada rekan yang ada di sini, juga pernah melihat. Jadi itu saya buktikan, tapi kan saya tidak mungkin publish foto-foto seperti itu. Jadi foto ada saya, tapi apakah nih kita kan juga punya hak bagaimana teknis karena dia yang tahu caranya, dia tahu cara nelponnya, tidak mungkin saya tanya. Nah, karena itu sudah menyangkut pribadi dia. Yang jelas saya beberapa kali sudah bertemu dengan Laura, juga mendampingi dia. Dia sudah diperiksa, dia juga dengan santai dibuka semuanya. Nah, nanti akibatnya atas sebuah kejujuran seorang anak pada saat ini berimplikasi seperti apa, kita tunggu proses hukumnya yang sekarang sedang bergulir. Hal-hal lain nanti pada saatnya bisa tanyakan langsung kepada Nikita. Tapi saya yakin Nikita sudah berkomunikasi. Apakah komunikasinya itu melalui orang yang dipercaya untuk menjaga Laura, ataukah dengan cara lain itu teknis yang tidak perlu saya tanyakan. Seperti itu. Bang, termasuk kan kemarin Niki sempat apa mengunggah sebuah foto Loli sama seorang pria yang mungkin eh, disebut-sebut Karsten Olsen ya Bang. Nah, berarti kan ada pertemuan itu Bang. Bener nggak sih Bang? Itu Benar. atas persetujuan Nikita juga bahwa pria ini bisa ketemu sama Loli, bisa ngobrol sama Loli dan diduga sudah direstui sama Niki sendiri. Uh, 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 saya sampaikan foto itu benar. Satu, foto itu benar. Saya tidak perlu sampaikan tempatnya di mana. Foto itu benar karena ada saya. Ada saya, dan itu difoto. Ada saya, ada beberapa foto, yang lainnya tidak perlu saya beritahu. Ada saya, ada beberapa orang. Dan foto yang berdua itulah yang mungkin diberitahukan kepada Nikita. Ya, dan itu diberi hak. Saya mohon maaf, saya tidak tahu nama lengkapnya. Yang jelas, santai dia ketawa-ketawa, happy lah ya. Kalau kita bahasa yang paling gampang dalam keadaan dia sukacita. Laura santai dengan laki-laki tersebut, itu masih sama usianya, tidak jauh dengan Laura, beda-beda tipis lah ya usianya. Ya mungkin kalau Nikita sudah memposting berarti Nikita menyetujui mungkin ya, karena kan itu adalah urusan yang sensitif sekali, urusan seorang ibu sama anak, terus ada laki-laki lain. Tapi kalau mungkin Nikita memposting, itu adalah bentuk Nikita menyampaikan kepada masyarakat, ini loh anak saya, ini anak saya namanya Laura Mezani Mawardi. Dia dalam keadaan sehat, dia santai, dia ketawa, bahasa yang saya dengar semakin cantik anaknya, dan itu diposting, dan postingan itu bukan dia sendiri, ada laki-laki lain dengan usia tidak jauh daripada Laura. Apakah itu bentuk dia menyetujui soal hubungan? Nah, itu nanti tanya kepada Laura. Yang jelas, foto itu benar. Kejadian itu benar, karena ada saya, ada Bude, ada beberapa orang yang tidak perlu saya sampaikan namanya. Benar kejadiannya, benar adanya laki-laki tersebut, benar laki-laki tersebut difoto, karena itu kan bukan foto diambil, artinya dicuri-curi, tidak. Itu foto beneran mereka berdua. Kita rame-rame sebetulnya fotonya ya. Dari sekian banyak foto, mungkin yang berdua yang sama Niki diposting. Seperti itu kejadian yang sebenarnya. Saya harus ngomong apa adanya. Kalau akibat saya ngomong apa adanya nih, ada orang yang merasa patah hati, ya silakan. Saya tidak mencampuri urusan orang yang patah hati atau sakit hati, ya. Bang, Nanti izin punten sebelumnya Bang. otomatis itu Kemarin Bang, direstui ya Bang. Iya, Sudah kalau dapat Anda, izin dari Nikita ya kalau Bang. kita mencoba untuk melihat seseorang, jadi apabila orang itu diam, atau kala ditanya itu diam, itu ada kalanya itu sebagai bentuk iya. Nah, apa kalanya dia memposting foto anaknya dengan seorang laki-laki lain, itu adalah sebuah bentuk restu. Itu adalah bisa kita terjemahkan seperti itu.
Karena apa? Anda bisa lihat fotonya Laura itu dalam keadaan dia senyum. Itu bukan foto dicuri-curi ya, artinya foto diam-diam. Enggak. Kita foto rame-rame dan dalam keadaan rame-rame. Ayo satu dua kita foto rame-rame. Ada banyak fotonya ada di HP saya kok. Itu foto dari HP saya. Jadi ada foto dari HP saya, ada foto juga dari seseorang yang dipercaya. Artinya itu bentuk ya, bentuk daripada Laura telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Laura menjadi anaknya Nikita Mirzani yang mencoba untuk menemukan kembali siapa dirinya. Nah, itulah sehingga Niki memposting, menyampaikan kepada masyarakat, ini loh anak saya sekarang, dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan semakin cantik, dalam keadaan bahagia, dan dia sempat bertemu dengan seseorang, dan itu difoto dikirim kepada Niki. Bukan foto itu, banyak foto yang saya kirim kepada Nikita Mirzani melalui orang yang dipercaya, yang memfoto, mengirim foto-foto itu. Bukan hanya berdua, ada beberapa orang. Ada beberapa angle, ada berdua, ada beberapa orang berempat, ada kita sambil makan, ada banyak kejadian di dalam proses foto itu. Jadi foto itu ada kejadian pada hari Kamis seingat saya, 2 minggu yang lalu ya. Hari Kamis, setelah itu hari Senin. Nah, jadi ada dua kali proses lah. Ada 2 kali proses yang saya bertemu dengan Laura dan ada menemani laki-laki itu juga ngobrol santai kita. Ada juga Bude, ada beberapa orang lain saya tidak perlu sebut namanya. Kalau yang saya sebutkan berarti saya berani menyebut nama tersebut. Apa yang tersirat dari foto itu? Itu foto bukti Laura dalam keadaan sehat. Laura ada dengan seseorang mungkin mempunyai hubungan istimewa atau bagaimana atau jatuh cinta. Saya lawyer ya, saya nggak masuk ke sana. Tapi yang bisa kita terjemahkan dari yang diposting Nika itu adalah bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa anaknya lagi berdua dengan seorang laki-laki, ya itu bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan Nikita Mirzani. Seperti itu. Bang, Bang, punten. tapi dapat Kemarin kan izin ya, sempat Bang, dapat siapa izin. namanya pihak Fadel mengatakan bahwa itu mungkin saja foto dari beberapa tahun lalu karena kan sekarang posisinya si Loli sendiri atau Laura sendiri sudah memakai hijab nih Bang. Nah menurut mereka itu ada mungkin keanehan Bang karena kan nggak mungkin Loli dalam waktu sekejap langsung buka hijab. Menurut mereka seperti itu. Ini gimana nih Bang? Ngapain saya nanggapi orang nggak punya hak? Kalau yang bertanya orang lain mungkin saya sampaikan. Ada di antara Anda yang ada di sini, ya, yang wawancara saya hari ini pernah melihat foto itu. Saya tidak perlu sebut siapa di antara Anda yang wawancara di sini. Itu pernah saya perlihatkan fotonya. Dan memang dia seperti itu, santai, ada foto saya, kita lagi santai. Terus ada foto lagi, rame-rame kita, rame-rame. Jadi ada foto yang mereka berdua, ya. Ada sekian, berapa orang, 1, 2, 3, 4, ada yang 4 orang. Ada terus kita rame-rame, ada terus dia duduk, ada beberapa foto sebetulnya. Nah, dari sekian foto itu ada sudah saya tunjukkan kepada rekan teman-teman wartawan yang ikut wawancara di saat saya hari ini, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia tahu dan dia lihat, dan itu adalah foto terbaru seingat saya. Foto itu adalah di tanggal 30 hari Kamis. Ingat saya hari Kamis ya, tanggal 30 kalau nggak salah. Saya lupa, nanti saya coba akan cek lagi. Ya, tanggal 30 hari Kamis. Itu ada foto, terus habis itu Senin ada foto lagi, rame-rame kita datang lagi. Jadi beberapa kali saya ketemu. Nah, itu foto, memang yang memfoto itu adalah ada saya yang menggunakan HP saya, ada juga orang yang dipercaya Niki yang menggunakan HP-nya di foto. Jadi bukan foto terus kita diam-diam memfoto, tidak. Fotonya ya dengan ketawa, dengan mempersiapkan diri untuk difoto, karena ada 1, 2, 3, 4 banyak orang kok kita ya. Cuma yang mungkin diposting yang mungkin Niki tidak, supaya dia tidak melanggar, yang diposting adalah foto anaknya dan laki-laki tersebut, seperti itu. Bang, izin Bang, kan. boleh di-spill dikit nggak Bang? Siapa sih pria ini Bang? Ya kalau pria ini kan harus saya tanya lagi. Kalau saya ketemu lagi saya tanya ya, saya minta KTP-nya ya. Kan saya harus tanya biar jelas namanya seperti apa. Nanti saya ketemu lagi, Dek.
Nah, namamu itu siapa sih? Coba saya lihat KTP-mu. Mungkin gitu nanti saya catat. Saya bawa pulpen deh kapan-kapan datang biar saya catat Bang, namanya. Bang, artinya gini Bang, ketika pertama kali Abang mendampingi eh, pria itu, sudah seizin dan serestu Nikita pria itu ketemu, atau seperti apa? Atau memang Abang awalnya nggak tahu ada